"43 Apakah akan ketahuan?" Sofika berdeham pelan, menoleh ke arah kedua orang tuanya bergantian. Kedua orang tuanya saling tatap dengan bingung. Sofika segera memalingkan wajah dari Faras. Dia merogoh kacamata dari dalam tas dan memakainya. "Aduh, mana aku enggak pakai soft lens saat ini." Dalam hati, Sofika sudah ketar-ketir. Beruntung, Faras beranggapan kalau Putri takut ketahuan ada hubungan dengan dirinya. Jadi, dia jaga jarak dan pura-pura tidak terlalu kenal saja. Maaf, kamu ini Putri, adik sepupunya Vika kan yang sempat menginap di rumah kami beberapa hari?" Basa-basi Faras dengan tatapan lekat dan seulas senyuman. Sofika menundukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. "Iya Kak," meski gelisah, dan ada rasa takut kalau kedua orang tuanya malah memanggilnya Vika di depan Faras. Sofika bersyukur, karena Faras tak memedulikannya, dan langsung menyapa kedua orang tuanya. Faras beralih kepada kedua orang tua Sofika. "Ayah, bagaimana keadaannya? Saya minta maaf, kalau ternyata sakitnya ayah ada hubungannya dengan kejadian hari ini," ucap Faras penuh sesal. "Pergilah, kami sudah tidak mau lagi bertemu dengan kamu," ucap ayah Sofika sambil memegangi dadanya. Sofika terkejut mendengar perkataan Faras. Dia jadi bertanya-tanya, kira-kira ada kejadian apa? Apa yang sudah terjadi di antara ayahnya dengan Faras? Tapi, dia diam berusaha menahan rasa penasarannya karena sedang dalam penyamaran sebagai putri di depan Faras. "Maafkan saya ayah dan ibu," ujar Faras kembali dengan sungguh-sungguh. "Pergilah kamu, kamu hanya memperburuk keadaan suamiku saja," ketus ibu Sofika. Akhirnya, Faras memutuskan untuk pergi karena tidak mau memperburuk keadaan ayah mertuanya. "Baiklah kalau begitu saya pamit, semoga lekas sembuh," tutur Faras. Dia sempat menoleh ke arah Putri sekilas sebelum pergi. Tapi, tentu saja Sofika tak balas menatapnya. Dia memainkan ponselnya, dan pura-pura membalas pesan seseorang. Padahal, dia melakukan itu untuk menghindari Faras, agar dia tidak mengenali dirinya. Faras merasa kecewa, karena Putri terkesan tidak memedulikannya. Namun, saat sudah keluar dari ruangan inap, Faras segera menghubungi nomor Putri. Sofika menghela nafas panjang sebelum menerima panggilan Faras. "Ada telepon dari Faras," ucap Sofika pelan kepada ayah ibunya. "Di sini biar kami dengar," ketus sang ibu yang merasa kesal. "Nanti jelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi," sambung ayahnya, sambil merebahkan diri dibantu istrinya. Sofika mengangguk, kemudian menerima telepon dari Faras. "Kenapa lama sekali menerima panggilan dariku?" terdengar nada kesal dari suara Faras. "Maaf, kumohon jangan menghubungiku dulu. Aku sedang bersama orang tua Kak Vika," sahut Sofika pelan, sambil menoleh ke arah ayah dan ibunya dengan menyengir. Sementara, ayah dan ibunya hanya memasang raut malas menanggapi cengiran anaknya itu. "Aku rindu kamu," tutur Faras. "Iya, aku juga," jujur Sofika memang merindukan suaminya itu. "Temui aku besok siang di kantor ya," ucap Faras. "Aku sudah bilang, kita akan bertemu setelah kamu." Sofika tak melanjutkan perkataannya karena ada kedua orang tuanya. Tapi, Faras paham maksudnya apa. Baiklah, aku akan bersabar." Tapi, Faras menghela napas panjang dan menjeda ucapannya. "Apa?" Sofika merasa penasaran dengan apa yang akan dikatakan Faras. "Bisakah kamu datang untuk menemuiku saat persidangan perpisahanku dengan Vika?" tanya Faras dengan nada ragu. Tentu saja aku akan datang pada hari itu. Dan aku akan mengejutkanmu," jawab Sofika. Ada kesedihan menyelusup dalam hatinya saat mengatakan hal itu. Faras tersenyum cerah mendengar jawaban Putri yang terdengar sungguh-sungguh dan tanpa berpikir dulu itu. "Terima kasih," dan Faras tersenyum lebar.
Setelahnya panggilan pun ditutup duluan oleh Sofika. Faras pulang dalam keadaan bahagia. Dia sampai tidak memerhatikan kalau berpapasan dengan Ali dan Arfa saat pulang. Apa dia ketemu Vika? Gumam Ali yang bisa Arfa dengar dengan cukup jelas. Tanya saja langsung sama orangnya, sahut Arfa. Ali dan Arfa pun menemui kedua orang tua Sofika dan Sofika di kamarnya sebentar, karena peraturan rumah sakit hanya membolehkan seorang saja yang menunggui di dalam ruangan rawat inap. Jelaskan sama ayah semuanya, ujar ayahnya yang penasaran. Akan aku jelaskan ya, tapi nanti saat ayah sudah sehat dan pulang ke rumah, jawab Sofika. Sofika tidak mau membebani ayahnya dengan masalahnya. Meski kesal dengan keputusan putrinya itu, tapi ayahnya setuju. 2 hari sudah ayah Sofika berada di rumah sakit. Rencananya besoknya sudah boleh pulang, karena kondisi sudah membaik. Orang tua Faras yang baru tahu besannya masuk rumah sakit, sempat menjenguknya. Tapi, tak bertemu Sofika karena kebetulan dia sedang keluar membeli makanan. Semoga cepat sembuh, ucap ayah Faras kepada besannya itu. Mereka berbincang sejenak, hingga ibu Sofika menyinggung perpisahan di antara anak mereka. Kita sudah berteman lama, perpisahan di antara anak kita jangan sampai menjadi masalah di antara kita, ujar ibu Sofika. Perpisahan, jangan sampai itu terjadi. Kami akan membujuk Faras agar hal itu tidak akan terjadi, sahut ibu Faras dengan raut muram. Masalahnya kami tidak mau lagi punya menantu seperti dia. Lelaki yang tidak bisa menghargai istrinya. Pengkhianat, ayah Sofika menimpali. Terdengar nada penuh emosi dan kemarahan dari nada bicaranya. Sudahlah, tenanglah. Istrinya berusaha menenangkan suaminya. Tidak mau sakitnya kembali kambuh, padahal besok sudah mau pulang. Kenapa begitu? Masalah dalam rumah tangga sudah biasa. Ada baiknya kita mendamaikan mereka, ujar ibu Faras yang masih berusaha agar perdamaian terjadi. Perdamaian? Tidak kan ada perdamaian. Anak kalian sudah mengatakan dengan jelas kepada saya, kalau dia sudah punya wanita lain. Dia akan menikah lagi setelah berpisah dengan anak kami. Dia sudah punya wanita lain. Dia pengkhianat. Dengan tegas, ayah Sofika berkata, maaf, lebih baik kalian pulang. Karena saya mau istirahat. Setelah berkata, ayah Sofika membaringkan tubuhnya dan memejamkan mata. Maafkan kami jika kurang sopan, tapi saya mohon pulanglah kalian. Jangan menambah masalah ini semakin besar. Kalian adalah teman baik kami, timpal ibu Sofika dengan penuh sesal. Baiklah, tapi kami harap kalian berubah pikiran. Sebelum pergi, ayah Faras berkata dengan penuh harap. Mereka tidak tahu, kalau Sofika, Ali dan Arfa mendengar apa yang mereka bicarakan dari balik pintu. Saat mendengar derap langkah kaki orang tua Faras yang hendak keluar dari ruangan inap itu, dengan cepat mereka bertiga sedikit menjauh dan pura-pura sedang berbincang. Syukurlah, karena orang tua Faras pergi tidak ke arah tempat mereka bertiga berada, beda arah. Vika, apa kamu dengar itu? Kamu memang serius akan berpisah dengan Faras? Tanya Ali dengan serius, sementara Arfa memerhatikan mereka berdua secara seksama. Sofika diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Ali. Iya, aku yakin. Kemudian Sofika pergi meninggalkan mereka berdua setelah menjawab, tangannya menenteng makanan yang sengaja dibeli di depan untuk ibunya. Ali memerhatikan kepergian Sofika, sampai dia masuk ke dalam ruangan inap ayahnya. Bukankah kamu jadi punya kesempatan, kekeh Arfa kepada kakaknya itu? Ali menoleh. Aku bukan orang yang memanfaatkan keadaan Ar. Apa kamu tidak melihat kesedihan di matanya? Dia mencintai Faras, tapi bertepuk sebelah tangan. Aku tahu betul dia bagaimana, dia sebenarnya tak ingin berpisah dengan Faras, tutur Ali dengan penuh keseriusan. Arfa kembali terkekeh pelan. Kamu terlalu naif dan bodoh Ali, kakakku. Kalau aku jadi kamu,
maka aku akan berusaha merebut hatinya dan menunjukkan perasaanku. Aku tak akan membiarkan dia bersama lelaki brengsek seperti Faras, ujar Arfa dengan penuh nada ejekan. Ali diam mendengar perkataan Arfa. Dia merasa, apa yang dikatakan adiknya itu ada benarnya. Sudah saatnya kamu mengakui perasaanmu sendiri kakakku, bukan hanya menyembunyikannya dalam kata sahabat, lanjut Arfa. Ali diam. Atau, kamu ingin aku saja yang menggantikan posisi Faras? Arfa berkata dengan setengah berbisik. Ali membelalakan mata menatap adiknya. Aku sebenarnya menyukai dia juga sejak lama, tapi karena aku tahu kamu suka dia, jadi aku tak mengungkapkannya. Kamu tahu sendiri aku seperti apa kan? Begitu mudah wanita jatuh cinta kepadaku, tak menutup kemungkinan dengan Vika juga, ujar Arfa diiringi senyuman tengil khasnya. Ali mengembuskan napas pelan. Adiknya adalah sosok pria cuek, namun pandai berbicara dengan lawan jenis. Wajahnya tampan dengan penampilan ala bad boy yang banyak disukai banyak kaum hawa. Dia juga mapan dan friendly, hingga banyak wanita yang mengejarnya. Jangan diam saja, atau nanti kehilangan kesempatan kedua, lanjut Arfa, kemudian dia menyusul Sofika. Sementara, Ali diam mematung. Tak dia pungkiri dirinya menyukai Sofika sejak lama. Tak peduli segemuk apa gadis itu, dia menyukai apa adanya. Segala kelebihan dan kekurangannya. Sementara itu, kedua orang tua Faras sengaja mencari Faras di kantornya. Tanpa mengetuk pintu ruangannya mereka langsung masuk. Untung saja di dalam hanya ada Faras sendiri yang sedang berkutat dengan pekerjaannya. Brak, pintu terbuka dengan kasar, membuat Faras terperanjat kaget. Mama, Papa, Faras berdiri. Namun tidak disangka, ayahnya langsung menamparnya dengan keras. Plak, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah berselingkuh, bahkan berniat bercerai lalu menikahi selingkuhanmu itu? Cecar ayahnya dengan penuh kemarahan. Meski Faras pernah mengakui secara langsung kepada mereka, tapi mereka tak menyangka kalau Faras akan benar-benar merealisasikannya dalam waktu dekat ini, bahkan sudah mengatakan kepada besannya. Faras diam tak mampu menyangkal, karena memang kenyataannya seperti itu. Brengsek kamu Faras, tak kami sangka kamu seperti ini. Kami pikir kamu masih memikirkannya, dan tak benar-benar akan meninggalkan Vika. Timpal ibunya diiringi isakan. Maafkan aku Pa. Aku mencintai Putri, dan tidak mencintai Vika, jawaban Faras membuat kedua orang tuanya semakin murka. Kamu akan menyesal Faras, ucap ibunya sebelum mereka pergi dari kantor Faras. Faras meremas kepalanya, dia semakin ruwet saja. Kemudian menghubungi nomor Sofika. Tut, Assalamualaikum, Faras, kali ini Sofika menjawab panggilannya. Bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara, ujar Faras dengan nada kesal. Untuk apa? Tanya Sofika, hatinya begitu sedih, karena Faras seolah tak merindukannya padahal lama tak jumpa. Ya, dia sadar pria itu sama sekali tak merindukannya. Sofika tersenyum masam dengan mata berkaca-kaca. Ayo percepat perceraian kita, tegas Faras. Sofika meremas ponsel dalam genggamannya.